warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa madhahibil arba'ah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jami'i ahli silsilatil tariqatil qadiriyati wan naqsyabandiyah wa jami'i ahli turuqil sultanil awliya'i sayyidina Syabil Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa sayyidi at-taifatis sufiyati sayyidina Syabil Qasim Junaidi al-Baghdadi wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatin wal akhirin anhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li jiranina wa li rufaqaina wa liman lahu huququn alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adama ila yaumil qiyamah khususan ila ruhi muassis hadal ma'had hadi syamsun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan musannif hadal kitab rahimallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alatuka rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqamati wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghayra naqisin liyakuna li aulan ala manhajir rasyad wa 'allimni ya fattahu ilman mubaraka yakudu ila ridwani was-sabri was-sadat wa haqqaqa 'arifni wa wafi ilahi bil qiyami bihi fadlan wa judan ma'al madad wa 'arifni haqqal
داعيا ووافقا للقيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اجتهد يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا علم اليقين يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا علم اليقين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراءة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برقة رأفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki iku ana cerita. Hikayatun utawi iki iku ana cerita. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang abidun kang ahli ibadah Zu'iyalin kang duweni keluarga Zu'iyalin kang duweni keluarga wa asobathu maka ngenani hu ing rajulun abidun apa al-maja'atu lesu atau ngelih kelaparan wasara maka dadi iku mutara wong kang kepaksa faba'asa maka ngutus imra'atahu ing bojo wadone rajulun abidun litatluba supaya nyupring supaya golek supaya mencari syai'an ing sewiji-wiji li'iyaliha kaduwe keluargane imro'ah. Jadi ada salah satu cerita di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa di dalam Bani Israel, jadi cerita-cerita orang soleh itu justru dulu banyak Bani Israel bengeng saya mampu bengeng. Dulu cerita-cerita baik itu banyak datang dari Bani Israel. Sekilas cerita bahwa Bani Israel itu adalah bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan. Dulu Bani Israel zaman Nabi Musa, Ibu Pak Mbas, bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan. Kenapa diistimewakan? Setiap kali bangsa Israel itu minta apapun langsung dikabulkan sama Tuhan. Dulu minta apapun. Jadi setelah ceritanya Nabi Musa itu lewatin Laut Merah, ngebelah Laut Merah terus lewat Fir'aun tenggelam di situ. Suatu hari ada di satu tanah Bani Israel ini merasa kelaparan.
karena bekalnya sudah habis, dibawa dari Mesir nyebrang itu bekalnya sudah habis. Suatu ketika Nabi Musa ini nyuruh kepada Bani Israel, Bani Israel, nek awakmu, cara jawane nek awakmu itu kelesuan ndonga ning Gusti Allah. Kalau kamu itu lapar, kamu minta ke Gusti Allah, kata Nabi Musa. Lalu mengadahkan tanganlah orang-orang Bani Israel ini, ya Allah kami ini lapar. Diturunkan makanan dari surga. Saking diistimewakannya Bani Israel. Sampai sekarang itu termasuk yang mohon maaf, Bani Israel itu masih diistimewakan. Apa? Sisa-sisa istimewanya Bani Israel itu sekarang itu orang paling cerdas itu Bani Israel. Wong paling cerdas itu. Wong Israel itu. Wong Bani Israel yang sekarang jadi Zionis Yahudi itu orang paling cerdas itu. Bisa dibuktikan itu kecerdasannya. Kita ini yang buat ini semua siapa? Facebook kita yang buat siapa? Orang Yahudi. Yang bikin akunnya Pak Ridwan, iya. Saya dulu yang bikin akunnya saya sendiri. Facebook sekarang itu yang bikin siapa Facebook? Orang Yahudi. Twitter yang bikin siapa? Orang Yahudi. Instagram yang bikin siapa? Orang Yahudi. WA ini yang bikin siapa? Orang Yahudi. Yang nggak usah menutup kepala, orang Yahudi semua ini yang bikin. Teknologi ini sampai AI semuanya itu orang Yahudi yang bikin. Nah itu masih diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Cuma saya siji karena saking cerdasnya jadi rebutan tanah. Jadi sengketa nih tanah, rebutan tanah kelawan wong Palestina. Perang-perang sekarang itu kan orang-orang Palestina sama orang Israel itu kan rebutan tanah ini. Sejatinya itu rebutan tanah. Maka konflik terbesar di dunia ini bukan konflik agama, konflik apa? Rebutan tanah. Wong dulur kelawan dulur, rebutan tanah duder. Ya kan? Pak Ridwan sama saya rebutan tanah itu bisa bacok-bacokan itu. Lah ya sayangnya untungnya Pak Ridwan ada duit tanah. Coba lamun duit tanah, rebutan itu. Ya kan? Konflik paling terbesar di dunia ini apa? Rebutan tanah. Nah, wong Israel itu banyak sekali hikayat-hikayat. Orang-orang Bani Israel itu banyak sekali cerita-cerita soleh zaman dulu. Makanya nabi-nabi itu banyak diutus, banyak dikeluarkan itu dari Bani Israel, Pak Mbak. Nabi-nabi itu banyaknya itu dari Bani Israel. Maka karena diistimewakan oleh Tuhan, akhirnya Bani Israel itu sombong. Diistimewakan sama Tuhan, akhirnya Bani Israel sombong. Nabi terakhir dikeluarkan bukan dari Bani Israel. Diutus Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi dari tanah Jazirah Arab. Saking sombongnya Bani Israel, Bung ya. Wong kita ngejaluk panganan dinai langsung lawan Gusti Allah. Kan makmur uripe, ya kan, dijanjikan tanah yang dijanjikan sama Tuhan lah segala macam kan bahasanya. Akibat kesombongan ini, akibat kesombongannya wong Israel ini, akibat kesombongannya orang Bani Israel, akhirnya Nabi terakhir diutus yaitu lewat Kanjeng Nabi Muhammad dari tanah Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Baninya Bani Quraisy. Diutus dari situ. Ini membuktikan bahwa yang cerdas itu bukan cuma Bani Israel. Yang cerdas itu bukan cuma Bani Israel. Bani Quraisy juga cerdas. Orang-orang Arab juga cerdas. Makanya Kanjeng Nabi diutus, dikeluarkan dari tanah Jazirah Arab, diutus di Jazirah Arab itu karena orang-orang Jazirah Arab itu cerdas. Loh gimana nggak cerdas? Masalah perdagangan orang-orang Quraisy ikut top. Masalah perdagangan keliling dunia itu orang-orang Quraisy ikut top banget sampai dijadikan ayat kan, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Saking tope wong Bani Quraisy itu sampai dijadikan ayat sama Tuhan. Pertama dalam hal masalah perdagangan, pinter luar biasa wong Quraisy. Yang kedua, orang Quraisy itu pinter dalam hal syair, memuji-muji itu pinter. Syairnya itu pinter, ilmu arutnya itu pinter sekali orang Quraisy. Makanya ini membuktikan bahwa sing pinter itu dudu sira doang Bani Israel jadi Gusti Allah. Sing pinter itu sing diistimewakan dudu sira doang Bani Israel. Tak tokakan Kanjeng Nabi sing terakhir, nabi penutup segala nabi iki sing tanah Jazirah, sing Bani Quraisy, Bani paling cerdas, kaum paling cerdas. Ditokakan sih untuk apa? Menjawab kesombongannya orang Israel. Barang mau akeh ya, termasuk iki hikayat sing ning juru kitab Muqasyafatul Qulub ini hikayat-hikayat cerita-ceritanya ini dari orang-orang Bani Israel. Jadi suatu ketika di Bani Israel itu ada rajulun abidun, ada rajul, ada orang laki-laki itu yang begitu ahli ibadah,
abidun, wong sing ahli ibadah. Suatu ketika keluarganya ini ditimpa musibah berupa ju'. Apa ju' itu? Kelaparan. Ditimpa musibah berupa ju', kelaparan. Maka karena si laki-lakinya ini mencari pekerjaan hanya dari dia sendiri, pekerjaannya hanya dari dia sendiri, tidak mencukupi untuk keluarganya, maka istrinya ini diutus sama dia untuk pergi ke seorang laki-laki. Diteruskan di sini fajaat maka lungo sapa imro'atu ila baiti rajulin tajirin maring umahe wong lanang tajirin pedagang. Ila baiti rajulin tajirin maring umahe wong lanang pedagang. Makanya disebut tajir. Kan kita kan kalau nyebut orang kaya itu apa? Orang tajir. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Orang kaya itu tajir itu kenapa? Karena yang disebut kaya itu pedagang. Disebut kaya itu pedagang. Dosen itu enggak kaya. Ya kan? Dosen itu enggak kaya. Wakil rektor atau rektor itu enggak kaya. Ketua-ketua itu enggak kaya. Yang kaya itu siapa? Pedagang. Yang kaya itu, makanya bahasa Arabnya pedagang itu tajir. Tajir. Diserap kepada bahasa Indonesia, tajir adalah orang yang kaya, orang yang tajir, orang yang kaya. Aslinya orang yang tajir, kaya itu duit itu pedagang. Dibuktikan sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa? Pedagang. Kanjeng Nabi dagang, pergi ke tanah Syam, pergi tanah ini, pedagang. Makanya kalau kita itu pengen sugih, dagang. Ya sementing aja jual diri be kan. Kayak Pak Ridwan. Jangan. Yang penting jangan jual diri. Walaupun konotasinya sama pedagang gitu. Walaupun konotasinya sama dagang ya, tapi jangan dagang diri kan gitu. Jangan jual diri. Ya jual apa kayak kan gitu. Itu disebut orang tajir. Pedagang itu disebut orang tajir. Pedagang itu disebut orang sugih. Wong sugih iku wong sing dagang. Makanya nggak heran Pak sih. Di kampung saya itu ada yang jualan cabai. Ulah cabai, bukan cabai-cabian. Laju nih pikiran ini cabai-cabian. Orang terong-terongan kalian. Jadi ada yang jual cabai. Di kampung saya itu ada jual cabai. Mobilnya 3. Jual cabai doang. Losbak 1. Terus yang mobil bagusnya 2. Bukan losbaknya cuma 1 doang. Mobil yang bagusnya 2. Sampai beli garasi di depan itu yang harganya ratusan juta, bikin garasi sendiri, ada mobilnya sendiri, ada warungnya sendiri. Dia dari apa? Jual cabai. Makanya orang yang berjual losbaknya itu. Bukan putih mah ikut losbak itu. Bukan ngomong putih mah ikut losbak itu. Ya jual baja ringan kan gitu kan. Itu ya termasuk tajir itu. Wong sing sugih. Nah, orang yang sugih itu dudu wong sing kameramen itu gak sugih enggak. Tapi kalau kameranya jual jasa, saya sugih gitu. Karena jual dagang jasa kan. Jasa rekaman ngendi-endi gawe rekaman iki segala macam. Ya iku sugih. Tapi lamun video doang mau enggak dijual jasane ya harus sugih. Aman lah. Aman, pokoknya ya didol lah, hasil karyanya didol. Iku sugih. Oh gitu, ikhlas beramal. Berdakwah. Li'la'i kalimatillah tuh. Demi agama Allah. Jadi disebut tajir, balik lagi orang yang tajir itu adalah orang yang dagang apapun, yang penting jangan berjual diri, yang penting jangan dagang diri. Itu disebut orang tajir. Ila baiti rajulin tajirin maring umahe wong lanang kang tajir atau wong lanang pedagang. Watolabat maka njaluk. Watolabat maka njaluk minhu saking rajul tajir ma ing barang. Makasih Pak Ridwan. Barang disinggung konon mengenai kopi. Ma ing barang takwat kang bisa gawe kekuatan bihi kelawan ma opo iyaluha keluargane mar'ah atau imro'ah. Faqala sapa ar-rajul wong lanang na'am nggih walakin tetapine makanini manggono sira ni ing ingsun min nafsiki saking awak dhewene sira wadon fasakatat maka meneng
sapa al mar'atu wong wadon wa adat lan balik sapa mar'ah ila baitiha maring umahe mar'ah fanatorat maka ningali mar'ah ila iyaliha maring keluargane mar'ah yasihuna kang ngejerit sapa iyal wa yaquluna lan ngucap iyal ya ummi duh ibu nahnu utawi ingsun iku namutu bakal mati sapa kita atau sapa ingsun minal juki saking kelaparan aktina paringono ibu na ing kita ma ing barang nak kuluhu kang mangan hu ing ma fadahabat maka lunga sapa imro'ah ila rajuli maring wong lanang. Jadi ketika si perempuan yang istrinya orang yang ahli ibadah ini pergi kepada orang yang tajir, orang yang kaya, lalu si orang kaya ini ngomong, ya wes ora apa tak naik duit tapi sira kudu megawe ning kene. Nah, kata si orang laki-laki ini, tapi sira kudu megawe ning kene. Karena dia itu merupakan istri yang solehah, enggak sekonyong-konyong langsung ngomong, oh iya siap, mulai sekarang saya bekerja, enggak. Tapi dia ngomong dulu ke suaminya, balik dulu ke rumah, ngomong dulu ke suami. Ini yang istri solehah ini seperti ini. Jadi ketika dia ada apa-apa itu selalu bilang ke suaminya dulu, ini istri solehah. Ya, karena dia ini istri yang soleha, akhirnya baliklah ke suaminya, balik minta izin dulu. Dan dilala ketika balik itu ngelihat anak-anaknya itu pada kelaparan. Ya ummi nahnu namutu minal ju. Ya ibu, kita ini mau mati bahasanya. Kita ini mau mati karena kelaparan. Fa'atina, maka kasih kami ini makanan, nakuluhu. Kasih kami ini yang bisa sesuatu yang bisa kami makan. Lah, dilala setelah ngelihat seperti itu, akhirnya tergugahlah hati istrinya ini kembali kepada rajulun tajirun tadi. Wa kallamatu, maka lan nyampekaken sapa imro'ah hu ing rajulun tajirun fi amri iyaliha maring perkarane keluargane imro'ah. Faqala maka dawuh sapa rajul laha kadue imro'ah atakunu anatah anak opo hajati hajat ingsun iku makdiyatun den takaaken. Faqalat maka dawuh sapa imro'ah na'am nggih. Jadi ketika karena istrinya ini soleha wis soleha nurut wayu pisan. Satu wong ora kegoda. Wayu. Lah lagi-lagi karena dihimpit ekonomi, karena masalah kesenjangan ekonomi, orang ini mau melakukan apapun. Orang mau melakukan apapun. Coba Pak Ridwan tanya ke begenggek itu, kenapa dia melakukan itu? Itu kan karena permasalahan terbesarnya adalah permasalahan ekonomi. Lah begitu pun diceritain ini. Ketika wong lanang iki rajulun tajirun ini berkata kepada imro'ah, berkata kepada si perempuan ini, kamu nggak apa-apa, saya kasih untuk penghidupan keluarga kamu, tapi kamu di sini aja ya, dan kamu harus memenuhi keinginanku. Bahasane wong lanang sing tajir iki mungkin, kamu harus memenuhi keinginanku. Ya paham lah, keinginan itu kan kemana kan, konotasinya kemana. Kamu harus penuhi keinginanku. Kalau kamu penuhi keinginanku, maka keluargamu saya jamin hidupnya. Kan kebanyakan kayak gitu ya, om itu kan kayak gitu. Adik butuh apa? iPhone, oke. Kan kayak om kan kayak gitu. Untuk bayar kuliah lah, untuk inilah segala macam, bayar kos ini segala macam. Kayak kan. Ya, saya tahu gini karena diceritain gitu. Ada yang cerita ke saya gitu. Ada yang cerita ke saya masalah gitu. Ya segitu mirisnya gitu loh. Hal ekonomi kayak gini aja sampai membuat harga diri wanita itu dijual. Gara-gara ekonomi, gara-gara gaya hidup utamanya kan kepengen HP iPhone segala macam. Itu kan kasusnya banyak sampai jadi sinetron kan banyak itu. Sama kepengen iPhone segala macam sampai menjual harga dirinya, rela menjual harga dirinya. Begitupun ini perempuan, karena kepepet dia ngomong na'am nggih. Kamu boleh di sini, saya kasih kamu, hidup kamu saya tanggung, keluarga kamu hidupnya saya tanggung. Tapi kamu harus memenuhi keinginan saya. Kamu harus memenuhi hasrat saya. Lalu si perempuan ini jawab na'am. Falamma khala biha, falamma khala maka semangsane sepi biha kelawan mar'ah irtaddat maka irtaddat maka apa ya, lemes
apa mafasiluha ras-rasane mar'ah atau gemeter. Gemeter apa mafasiluha ras-rasane mar'ah hatta kadat sehingga ana apa aqdauha pira-pira kelamine mar'ah tazulu ilang an mawadiha saking pira-pira tempate mar'ah. Karena ini adalah mar'atun solehah, wayune kayak apa? Mar'atun solehah, ngomong na'am dalam keadaan terpaksa tetapi hatinya menolak dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilalah ketika sudah sepi, diajak ning kamar karo rajulun tajirun iki wis siap-siap hohihe. Ketika dibuka dilalah kelamine wadon iki ilang. Lah kebolongane Mas. Ilang, enggak ada bolongannya. Nah, sampai ngomong faqala maka dawuh sapa rajul laha kadue mar'ah malaki ma iku apa laki kadue sira faqala maka dawuh sapa imro'ah ani atau ini setuhune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah. Faqala sapa ar-rajulu innaki setuhune sira iku takhofina wedi sira wadon Allah taala ing Allah taala ma'ama sertane barang biki kelawan sira minal fakri saking kemiskinan saking fakir. Kata si rajulun tajirun itu, kenapa kok barang sira saking apa nih duwe anak segala macam lah kebolongan iki premen ceritane kan kok gak ada bolongannya. Nah, jere si wadone iku ana akhafu Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jere wong lanange innaki takhafina Allah taala ma'ama biki, kamu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai barangmu ya wedi ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamu carane Paridwan kan ora mau. Enggak lah, tancap gas bae. Alah wedi-wedi ana jalur lain juga. Wedi-wedi walah. Lah karena rajulun tajirunnya ini tahu bahwa si imro'ah itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bilang, "Kamu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai barangmu aja ikutan takut. Sampai barangmu aja hilang karena kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Fana maka utawi ingsun iku ahakun luweh patut bil khaufi kelawan wedi Allah mingki tinimbang sira. Kata rajul itu tadi apa? Saya yang seharusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Karena saya tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa tanggung jawabnya lebih besar? Karena orang itu kaya. Makanya lamun wong sugih tanggung jawabnya lebih akeh. Wong sugih itu tanggung jawabnya lebih akeh. Duit yang dia pegang itu nanti di akhirat kalau kita gunakan, kalau duit kita ini tajir sugih, duit kita digunakan tidak ke jalan yang benar, tidak sesuai. Ku ning akhirat mengko arep ditimbang iku teke iku duit protes. Panjenengan surga kayak misalkan Paridwan masukin surga. Karena Paridwan tajir, orang yang kaya, tapi dulu nggak pernah itu yang namanya sedekah, nggak pernah namanya berbuat kebaikan dengan uangnya, itu nggak pernah. Mudah dimasukkan, mau masuk surga nih, amal baiknya ada karena dia itu orang kaya segala macam, bekerja giat, keluarga dinafkahi, tapi dia nggak pernah mengeluarkan uang atau dia mengeluarkan uang tapi bukan untuk yang hal-hal yang baik. Sudah misalkan udah mau dimasukkan ke surga, diprotes karo duitnya. Diprotes duitnya tegak, cukup apa sih Ridwan maning surga ta melu kita dhewe ning neraka jare duitnya yo ucuk tegak ku 1.000 gara-gara 1.000 ku tegak ku 1.000 arep nindi sira Ridwan arep manjing surga ta ingat kita ora bengen ning lampu merah ketemu kita dinaik sapa ning lampu merah digawe ning jero mobil ayo dikononaken karo duit 1.000 gara-gara duit 1.000. Makanya orang kaya itu yang megang duit itu tanggung jawab lebih gede. Karena apa? Duit wakeh tidak disalurkan, tanggung jawab di akhirat nanti. Ya kan? Salurkan kita berapa? 2,5% atau 2,5%. Masa 2,5% aja sih nggak mau menyalurkan. Ya inilah kelemahan kita sebenarnya. Kelemahan orang Islam itu
kalau punya duit 2,5% disalurkan, udah 2,5% dikorupsi bisa. Iki kelemahan kita itu. Kita sebenarnya kalah sama orang-orang Nasrani, Pak. Saya itu punya teman mualaf baru masuk Islam dari Kristen Protestan. Masuk Islam mualaf. Kemudian saya juga dulu di Jombang itu banyak teman-teman saya pendeta karena masuk forum komunitas lintas agama, komunikasi lintas agama, dialog lintas agama. Masuk sana banyak teman-teman saya pendeta. Mereka tahu bahwa kami ini di Islam itu mengeluarkan 2,5%. Di Kristen itu kalau ada zakatnya ada sedekahnya ada. Berapa mereka? Minimal 10%. Di Kristen itu, di agama lain itu minimal 10%. Dan itu pun semuanya jujur-jujur, 10% dan 10%. Nah, teman saya itu punya adik itu masih agama lain, itu terbesar online shopnya se-Indonesia nomor 4, terbesar se-Indonesia. Omsetnya itu triliunan setiap bulan itu. Dan itu dia setiap bulan mengeluarkan 10% untuk panti asuhan. 10%. Lah andaikan orang Islam itu bisa kayak gitu. Orang Islam itu mau jujur, bisa seperti itu. 2,5% aja keluarkan. Nih saya di Indonesia ini nggak ada ketimpangan sosial. Nih saya di Indonesia ini tidak ada ketimpangan ekonomi, nggak ada kesenjangan ekonomi. Aku ini Cilegon, nggak ada itu namanya orang miskin. Kalau pengusaha-pengusahanya itu mau mengeluarkan 2,5%. Semua pengusaha itu sepakat, ikatan pengusaha muslim misalnya sepakat keluarkan 2,5%, salurkan kepada orang-orang yang nggak mampu di Cilegon. Nggak ada nih saya Cilegon itu orang miskin. Nggak ada itu, cocok jadi pembicara ekonomi. Gara-gara doang. Kuncinya itu udah dikasih kunci sama Tuhan kok, udah dikasih kunci sama Allah SWT. Dalam harta kita itu tidak ada 100% milik kita. Jangankan wong sugih, wong kita biasa megawe PA-nya 2,5% ini untuk orang-orang yang enggak mampu, salurkan itu. Ya walaupun kisarannya 2,5% cuma 50.000, ora masalah, salurkan aja. Itu jadi berharga. Itu baru satu orang. Belum lagi 50.000 itu dari 100 orang. Terus piro guna siji keluarga. Ya kan? Itu yang bekerja-bekerja tuh. Salurkan itu, ya kan? Bu kameramen mah. Butuh disalurkan kan? Tersaluran. Tim saya, Pak. Ya. Soalnya nggak riak, Pak. Iya, malah karena Pak Ridwan nggak riak. Atau Pak Ridwan riak tapi bisa mengendalikan itu. Kalau terus hamba Allah, Pak. Guru Ridwan. Hamba Allah ngomong ke anggotanya saya itu. Dalam guru Ridwan. Dalam kurung Ridwan. Ya dirokok dulu Pak Ridwan. Jadi tanggung jawabnya orang yang kaya itu lebih besar daripada orang yang miskin. Karena apa? Nanti dihisab itu yang lebih besar itu hartamu itu dulu di dunia dikemanain. Itu paling berat. Karaokean misalkan, digawe ning regen gitu. Pakai regen karaokean. Itu dibikin itu. Ditanggung jawab, ditanyain itu tanggung jawabnya nanti di akhirat itu. Hartamu itu untuk apa? Kalau kamu dapat harta itu dari jalur halal atau jalur haram, itu lagi belum kan? Sugi-sugi tapi oleh sing jalur haram ya haram kabeh. Isinya haram kabeh, lah keluarganya dipangani barang haram, kono dia haram kabeh sampai keturunan-keturunannya melu haram kabeh. Makanya penyakitnya akeh. Kan kok? Makanya penyakitnya akeh karena apa? Kita itu lebih takut makan barang yang sudah jelas-jelas hukumnya haram daripada barang yang didapatkan dari cara yang haram. Ya loh. Kita takut nggak makan babi, kita haram tahu, takut makan babi karena haram. Tapi kalau kita makan duit korupsi, takut nggak? Justru malah guna pelesiran di luar negeri kan gitu. Buat kemana-mana kan, buat jalan-jalan kemana-mana, bahkan traktiran batur-bature mau orang kan ini duitnya hasil korupsi kan. Itu jawab. Ya kan nggak tahu gitu loh, nggak tahu kan, dan kita nggak takut itu, ya kan, pembagian duit yang punya hak orang lain dimakan sama kita. Harusnya ini punya haknya santri-santri malah dimakan, harusnya ini punya haknya Pak Ridwan malah dimakan, harusnya ini punya hak-haknya orang-orang kameramen malah dimakan. Loh ini kan kita lebih takut memakan hal seperti ini daripada kita takut makan hal yang kita lebih takut makan hal yang haram daripada kita takut makan hal yang sumbernya haram.
Ya coba pola pikirnya itu, pola pikirnya itu mindsetnya itu dirubah. Yang mau nggak ya benahilah mulai muhasabah daripada diri kita sendiri. Ibda bin nafsik, mulai daripada diri kita sendiri. Itu. Lebih takut. Kemarin juga di daerah saya duder masalah pembagian duit. Bukan. Beda, duder masalah pembagian duit enggak saya ceritakan ini, cuma masalah duit dibagi ada hak orang lain, tapi kepengen ngebaginya untuk dia sendiri. Tapi hak orang lain tidak dikasih. Ini dosa enggak? Dosa. Haram enggak ulun makan? Haram. Ini sama aja. Gue ya. Sama aja ini kan sama halnya memakan barang yang haram. Itu ngomongnya apa ya? Wis legowo bae ikhlas bae. Ya gak bisa kalau kita ikhlas itu namanya menggampangkan hukum. Kalau untuk barang haram seperti itu diikhlaskan, ya nggak bisa. Ya ibaratkan begini, Pak Ridwan itu saya suruh makan babi, yang penting Pak Ridwan ikhlas. Hilang nggak status haramnya? Enggak, tetap haram. Ya sama, Pak Ridwan ini tahu ini duit ini punya hak orang lain, tapi disuruh makan nih, Pak Ridwan makan nih. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Tapi status haramnya hilang nggak? Enggak. Hilang. Enggak hilang, tetap haramnya itu. Nah, makanya kalau sudah masalah duit, jadi kalau mau menguji seseorang, ujilah seseorang itu melalui uang. Kalau mau uji kesetiaan orang, uji dia, pegang dia uang. Kalau mau menguji kejujuran orang, kesetiaan orang, pegangi dia uang. Dia jujur enggak mengelola uang, dia setia enggak megang uang. Kalau mau nguji orang, kasih dia uang. Kalau menguji orang, kasih dia uang, ya kan, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Kirain mau balikin 100, nambah 200. Bahkan 500 jadi. Ya, kalau mau nguji seseorang itu kasih dia uang. Kasih. Minjemin uang, pinjemin kasih dia. Nanti kita tahu tipikal orang itu seperti apa. Oh, suwe ki orang balik-balikaken iki, statusnya menjalan-jalan baik, tapi 100 ki ora dibalik. Anu lah kayak gini, lah. Lah kan iki. Senggol dong. Lah. Ning kene malah kowe santai. Ana ning kanu iku, aduh. Udah ning Citanggil, ning Cilegon anane. Ya. Status mau jalan-jalan, pelesiran, utang mas 100.000, 500.000 orang dibayar. Itu tipikal uang kayak mengkonon kok. Nah, makanya kalau kita mau menilai seseorang, mau tahu sifat aslinya seseorang, kasih dia duit, kasih dia uang. Misalkan Pak DPD mau nguji bendahara DPD misalkan, titip duit juga ki bendahara, iki mongko apa arane amanah apa orang, uang iki amanah apa orang. Caranya premet, naik duit. Itu kata kiai saya itu kalau mau menguji seseorang gitu, kasih dia uang. Nanti sifat aslinya muncul. Boleh dong dijawab ke saya. Tapi kan dia udah tahu, wah wanti-wanti gua. Tapi nanti cari celahnya Pak Ridwan. Cari celahnya. Nanti juga kan lama-lama juga lupa sama pengajian ini. Kasih bendahara. Iku carane. Ya, caranya nguji seseorang itu gitu. Makanya ketika ngangkat bendahara, ngangkat apa dalam sebuah organisasi itu diuji dari situ. Wes poro iki mengko bakal dadi bendahara. Diuji dulu. Namun kok tadi naik PCS bendahara pripun Ustaz? Kamu ngaku biasanya. Aku termasuk nafsu amat nih duit ngamuk. Ngulak duitnya dinaik duit premen kok. Tapi lek dikan gaya laporan pripun iku? Laku duitnya? Laku laporan. Kau kan gaya laporan. Nah, apa sih gaya laporan laku duitnya? Apa sih kayak laporan? Ya, cara mengatas seseorang itu kasih dia duit, kasih dia uang. Enggak mandang, orang itu enggak mandang masalah duit itu enggak mandang. Mau kiai sekelas kiai seperti pun, kalau sudah kena duit, wes matanya ijo. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, cucunya Syekhona Khalil Bangkalan, Bupati Bangkalan, cucunya Syekhona Khalil jadi bupati. Itu kena kasus suap, kena kasus korupsi. Kiai, cucunya kiai gede, dheweke kiai jadi bupati, kena suap, kena korupsi, tetap kena lamun masalah duit.
Jadi nggak mandang mau siapapun, termasuk yang berdiri di sini nggak suci masalah duit. Nggak suci masalah duit, belum tentu suci masalah duit kan konon kan. Kita duduk. Tuh gitu. Kalau mau nguji seseorang itu harus pakai duit. Tahu nanti orang itu kayak gimana sifatnya. Silakan diuji, dicoba aja. Wamtana lan nyegah anha saking imro'ah wa qodolan nekani sapa rajul hajataha ing hajate imro'ah. Wan sorofat lan balik binikmati kasyiratin kelawan nikmat kang akeh ila auladiha maring pira-pira anake mar'ah atau imro'ah. Fafarrihu maka seneng sapa aulad. Fa'auha maka paring wahyu sapa Allahu Allah ila Musa maring Musa alaihi salam an ing yen toh kul ngucap sapa sira li fulani beni fulan kadue fulan bin fulan. Ini setuhune ingsun iku kot gufirtu iku kot gufirtu temen-temen dan sepurane ingsun dunubahu ing pira-pira dosane fulan. Faja'a maka rawuh teka sapa Musa alaihi salam faqala maka dawuh Musa la'allaka menawa sira qad fa'alta teman-teman agawe sira khairon ing kebagusan bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi lan antarane Allah. Fadzakara maka nutur sapa rajul al-qissata ing kisah alaihi ing atase Musa. Faqala maka dawuh Musa innallaha setuhune Allah taala qad ghafara teman-teman ngampuni laka kadue sira ma ing barang ana kang tinemu min dunubika saking pira-pira dosane sira. Kada kaya mengkono-mengkono kisah iku fi Majmu' Al-Lataif ing dalam kitab Majmu' Al-Lataif. Jadi dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Jadi jangan khawatir Pak Ridwan, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghafur. Seluas apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan pasti mengampuni. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmat Tuhan jangan. Walaupun dosa kita itu sebesar gunung, walaupun dosa itu seluas gunung, ampunan Allah masih seluas samudra. Walaupun dosa kita ini seluas dunia, ampunan Allah masih seluas alam semesta. Nah, jadi mensikapi Allah, mensifati Tuhan itu jangan cuma Tuhan itu maha pensiksa. Kacau lah menurut urusannya siksa siksa. Kalau kita mensikapi Tuhan, mensifati Tuhan bahwa Tuhan itu maha pensiksa, kita lupa bahwa Tuhan itu maha pengampun. Ya, sebanyak apapun dosa kita yang telah lalu, sebanyak apapun dosa kita yang sudah kita lakukan, baik itu disadari atau tidak disadari, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni kita. Lamun kitane gelem tobat. Syaratnya tobat. Lamun ora gelem tobat ya percuma tiada guna. Walaupun banyak dosa yang kita lakukan, makan barang haram banyak, tapi kalau kita tobat insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya siji, wis tobat. Aja orang minimal sekali seumur hidup kita pernah melakukan sholat tobat. Ya, tahu niatnya sholat tobat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Nanti dari sini lakukan itu sholat tobat. Sholat tobat. Ya, sholat tobat karena dosa-dosa yang kita tanggung itu banyak sekali yang kita sadari atau yang enggak kita sadari. Apalagi diamanahi jabatan itu dosanya luar biasa. Itu kalau tidak dilakukan, itu amanahnya itu tidak dilakukan, itu tanggung jawab dosanya itu gede. Tanggung jawab dosanya itu gede. Makanya beliau itu kan jadi dilakukan itu, tanggung jawabnya gede, dosanya gede.
Nah, makanya kalau tobat ya insya Allah diampuni oleh Allah SWT, karena Allah SWT itu adalah maha pengampun. Ya, sholat taubat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Sholat sunnah taubat 2 rakaat, usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Setelah itu doa dengan bahasa sendiri. Ya Allah, saya ini telah banyak melakukan dosa ya Allah. Baik, mbok yo ampuni kula ya Allah. Nah, sama satu, bawa doanya Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa makbul, doa manjur kalau untuk masalah tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Doanya Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, tobat kepada Gusti Allah, diterima oleh Allah tobatnya Nabi Adam gara-gara doanya ini. Rabbana dzalamna. Nabi Yunus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keluar daripada ikan yang memakan Nabi Yunus itu. Tobat, baca doa Rabbana dzalamna anfusana, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca itu. Jadi doa dengan bahasa kita ditutup dengan Rabbana dzalamna anfusana, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapannya semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbi. Amin. Waktunya yang lebih baik adalah ketika sholat tahajud. Karena ini bahasan Kanjeng Nabi, bahwa ketika orang lain tidur kita sholat. Itu waktu yang mustajab, itu adalah waktu ketika sholat tahajud. Kalau begadang nggak termasuk sholat tahajud. Syaratnya sholat tahajud harus tidur dulu, walaupun meskipun tidurnya hanya 1 menit 2 menit. Yang penting tidur, bukan ditidur-tidurin yang orang. Kalau nggak bisa waktu sholat tahajud sebelum tidur. Kalau nggak bisa waktu sholat tahajud sebelum tidur, karena nggak biasa sholat tahajud. Kalau nggak bisa sholat tahajud ya sebelum tidur. Sebelum tidur itu dibaca, sholat dulu itu dulu, terus doa, dibaca Rabbana dzalamna itu, kemudian setelah itu tidur. Nah, satu lagi kuncinya kalau memang buat hidup kita itu biar nyaman, biar enak, yang saya pernah bilang sebelum kita tidur adalah memaafkan semua orang yang telah berinteraksi dengan kita. Gua maafin lo walaupun dulu itu, maafkan semua orang yang sudah berinteraksi dengan kita. Dan kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan dosa kepada sesama manusia. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maafkan semua orang-orang yang telah berinteraksi dengan kita. Insya Allah bangun-bangun seger. War, bangun-bangun seger insya Allah. Ya syukur-syukur kalau bangun sudah di alam yang beda. Bangun alam yang beda, tapi kita sudah diampuni oleh Allah. Loh, makanya kita nganggap Gusti Allah itu mensifati Allah itu Allah Maha Pengampun. Bukan hanya mensifati Allah itu Maha Pensiksa, Maha Pengampun juga. Di samping Allah itu mensiksa, Maha Pengadab, Allah juga Maha mengampuni kita. Bahkan sebelum kita, bahasanya kalau di ayat Quran itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah ayat terakhir yang biasa kita baca itu. Umat Kanjeng Nabi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, melakukan salah dalam keadaan lupa atau tidak disengaja atau disengaja
asalkan itu salahnya dosanya dosa kecil, latu akhirna inna sina au atona, tidak dicatat sama Allah sebelum dia tidur. Kalau dia udah tidur baru dicatat dosa kecil. Makanya gara-gara adanya ayat ini Kanjeng Nabi nangis bahagia. Gusti Allah atur nuwun, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw ata'na. Jangan ambil kami, umat kami, jangan ambil umat kami, jangan catat dosa-dosa umat kami sebelum umat kami tertidur. Namun wis turu baru dicatat dosanya. Wah, mau Pak Ridwan kun ngegibah sabuk. Namun durung tobat. Tapi lamun wis tobat ora dicatat. Justru malah kebaikan itu langsung dicatat. Meskipun niate doang. Baru niat doang. Justru itu apa sih enaknya umatnya Kanjeng Nabi itu? Enaknya umatnya Kanjeng Nabi itu melakukan kebaikan walaupun niate doang langsung dicatat. Melakukan keburukan tidak dicatat sampai dia tidur. Kalau udah dia tidur baru masuk catatan. Nah, makanya perintahnya ulama-ulama, pesannya yai-yai, pesannya kiai-kiai, pesannya ulama-ulama, itu kan sebelum kita tidur, sebelum masuk catatan itu kita minta maaf. Ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat sebenar-benar tobatan nasuha. Karena sing sembarang tangi turu sampai sedurung turu pasti ngelakoni dosa. Gak ada orang yang gak ngelakuin dosa. Ya kan? Itu kan artinya apa? Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak mungkin kita itu terbebas dari dosa. Pasti tidak mungkin kita luput dari dosa. Pasti kita melakukan dosa, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu dosanya disadari ataupun dosanya tidak disadari, pasti ada itu. Makanya perintahnya yai, daun-daunnya pesan-pesannya kiai-kiai, pesan-pesannya ulama, taubat sebelum kita tidur. Barangkali kita ketika sebelum tidur kita tobat, terus tidur bangun-bangun kita ada di alam lain, kan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan siapa yang tahu? Ya kan? Siapa yang tahu? Makanya pulang dalam kesempatan apapun kalau bisa sih tobat. Kalau tidak bisa kita dalam kesempatan apapun tobat, ya sudah sebelum tidur kita tobat. Itu. Nah, barangkali kan siapa yang tahu umur kita ya? Siapa yang tahu umur kita? Dan siapa yang tahu umur kita ini mau panjang atau pendek, kan nggak ada yang tahu. Dan siapa tahu setelah kita kedip kita mati, ya kan? Bisa saja. Apa? Bisa saja. Ya bisa saja. Tidak muda tidak tua. Iya, tidak muda tidak tua. Yang muda belum tentu hidupnya panjang, yang tua juga belum tentu hidupnya pendek. Nggak ada memandang. Maut itu tidak pandang. Kita itu mau bersembunyi dimanapun, bersembunyi di sekretariat Al-Ghariyah misalkan, tetap aja lah mulai mati memati. Kita mau bersembunyi di sekretariat Bima, wayang mati. Kita mau bersembunyi di sekretariat media, wayang mati. Kita mau bersembunyi di balik gedung Al-Ghariyah, mati. Kita mau bersembunyi di dalam kamar mandi, wayang mati. Kan wae. Saya kan mungkin, tapi orang wae juga wong enom juga sing kepleset mati. Karena sing diembat ndas, ya kan? Kepleset tuh mati. Kepleset wae kok, siapa yang tahu? Siapa yang tahu hidup kita ini mau sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilahirkan itu sudah ditentukan, maut kita sudah ditentukan. Mati kamu umur segini udah. Cuma kita nggak tahu rahasia. Kalau kita dikasih tahu mati kita itu kapan, niscaya kita itu siap-siap. Besok giliran siapa ya? Nah, kalau kita dikasih tahu misalkan, niscaya gitu. Makanya kematian itu dirahasiakan, itu hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita itu selalu berbuat baik. Jodoh, rezeki, kematian itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah mati. Yang paling dekat dengan kita itu apa? Mati. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Enggak ada yang tahu. Siapa tahu kita habis ngedip, habis selesai dari majelis ilmu, atau habis selesai dari mana kita mati. Enggak ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang penting kita selalu berlaku baik kepada sesama ataupun selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan, agar kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang bagli jalal wajhikal karim wa ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa tibbil qulubi
wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa adaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslihna bima aslahta bihi ibadikas salihin ya rabbana ya latifan bil ibad ultuf bina kull asir fa inal usra 'alaika sahlun yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir lana umurana kullaha la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman mubarakan ya fattahu ya 'alim iftah lana 'ilmal yaqin iftah lana futuhal 'arifin hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.